Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga. Dan begitulah seterusnya, ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin dan dikawinkan, mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam cerita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sobat Verbum Domini yang terkasih, bahagia rasanya bisa kembali menyapa Anda dalam ruang permenungan Sabda Allah, Verbum Domini edisi Rabu 7 Juni 2023. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita baru saja disuguhkan dengan bacaan yang begitu menarik untuk direnungkan bersama. Santo Markus Penginjil baru saja menghadirkan suatu peristiwa yang sangat menarik, di mana kita melihat Yesus yang bersoal jawab dengan orang-orang Saduki. Inti dari perdebatan mereka adalah tentang kehidupan pasca kematian, atau yang biasa kita yakini dengan peristiwa kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil yang baru saja kita dengar bersama, diangkat suatu perumpamaan yang sangat menarik oleh orang Saduki, di mana orang-orang Saduki mengangkat realitas hidup masyarakat Yahudi yang saat itu menerima poligami sebagai salah satu bagian dari hidup mereka. Dalam percakapan antara orang-orang Saduki dan Yesus, kita mendengar satu tradisi poligami yang diangkat oleh orang Saduki, yakni pernikahan Levirat. Apa yang dimaksud dengan pernikahan Levirat? Levirat adalah tradisi pernikahan atau perkawinan di mana jika seorang laki-laki meninggal tanpa meninggalkan keturunan bagi istri dan keluarganya, maka adik laki-laki dari orang yang meninggal tersebut harus mengganti posisinya dan memperistri istri dari kakak laki-laki yang meninggal tersebut. Nah, peristiwa ini tentu lumrah di kalangan orang Yahudi. Tetapi hal yang menjadi pokok inti dari perdebatan mereka adalah kebangkitan atau kehidupan setelah kematian. Bila kita telusuri dengan seksama,
Orang-orang Saduki adalah kelompok orang yang tidak meyakini akan adanya kebangkitan. Dan mereka sendiri menyangkali akan adanya kekekalan hidup setelah kematian. Hal inilah yang ditanggapi oleh Yesus, di mana Yesus melihat bahwa iman mereka begitu dangkal dan mereka tidak mampu memahami isi kitab suci atau Taurat yang disampaikan oleh Musa. Dalam arti bahwa orang-orang Saduki salah menafsirkan kitab suci, di mana mereka mempertanyakan jika nanti di surga ketika perempuan tersebut dipertemukan dengan suami-suami yang telah dinikahinya, maka di antara ketujuh pria itu manakah yang menjadi suaminya? Kemudian Yesus menjawab bahwa kalian sesat, karena ketika kita sudah di surga, tidak ada lagi tradisi dikawinkan dan mengawini sesama. Sebab di surga kelak kita akan mulai diperbaharui, mulai disucikan agar layak memposisikan diri sama dengan para malaikat di surga. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari kisah yang begitu menarik ini? Yang pertama, mari kita belajar dari kesalahan orang-orang Saduki, di mana mereka tidak meyakini kebangkitan ataukah kehidupan setelah kematian. Kita perlu belajar sebagai seorang beriman yang meyakini akan penebusan dan kebangkitan Kristus. Kita meyakini bahwa kematian bukanlah suatu tanda akhir atau tahap akhir dari penebusan Kristus, melainkan pasca kematian, Bapa menganugerahkan rahmat kebangkitan kepada Kristus sendiri sebagai suatu misteri puncak dari keselamatan umat manusia. Meyakini akan Allah yang hidup dan meyakini akan Allah yang telah bangkit, kita tentunya diajak untuk semakin beriman secara baik dan benar, mengimani apa yang kita yakini sebagai suatu kebenaran, walaupun tidak semua dari kebenaran itu dapat kita saksikan secara kasat mata. Ada hal-hal tertentu, ada kuasa-kuasa Allah tertentu yang tidak dapat kita telusuri dengan akal budi kita dan tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Mari kita tetap percaya, kita tetap meyakini apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada kita melalui penebusan, kematian dan kebangkitan Kristus Putranya. Sehingga dari hari ke hari, iman, harapan, dan kasih yang tertanam dalam diri kita tetap bertumbuh, berkanjang seturut dengan kehendak Tuhan. Segala keajaiban, segala kuasa, dan segala rahmat Tuhan itu dapat kita rasakan asalkan kita tetap percaya dan meyakini akan kehidupan kekal yang telah dijanjikan Tuhan. Rahmat Tuhan memberkati kita. Amin.